Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin selesai dari pembahasan mabni di atas dhammah. Sisa satu lagi, mabni di atas sukun dan masuk di fi'il. Fadol. Bismillah, alhamdulillahi wahda, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala musannif rahimallahu ta'ala, wa lamma faraqtu min dhikril mabni ala dhammi dhakartu al mabniya ala sukun famathaltu lahu biman wa kam taqulu ja'ani man qama wa ra'aytu man qama wa marartu biman qama فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت وكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وعلى الخبرية عند الأخفش وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. Masya Allah. Ini mabni di atas sukun. Terakhir yang belum sebutkan. Kata beliau, walamma faraqtu min dzikril mabni ala dhamm. Tatkala saya selesai dari menyebutkan mabni di atas dhammah. Dzakartul mabni ala sukun. Maka saya pun menyebutkan mabni di atas sukun. Wa mathaltu lahu biman wa kam. Dan saya memberikan contoh untuknya dengan man dan kam. Iya, takul kamu katakan ja'ani man qama. Lihat, dia fa'il, tapi man tetap sukun. Wa ra'aitu man qama, dia maf'ulun bih, tapi man tetap sukun. Marartu biman qama, man masuk huruf jar bi, tapi tetap sukun. Makanya kata beliau, fatajidu man, maka kamu dapati man mulazamatan, dalam keadaan tetap lisukun, di atas sukun. Fil ahwalit salata, dalam tiga keadaan. Maksudnya rofa, nasab, dan jarnya. Wa kada takulu, demikian pula kamu katakan kam maluk. Lihat, padahal kam di situ adalah di awal kalimat. Di awal kalimat bisa di rob mubtada, nanti menurut Sibawai, dan di rob khobar menurut Al-Akfash, khobar muqaddam maksudnya. Intinya sama-sama marfu. Mau antum bilang mubtada ataupun khobar, dia hukumnya apa? Marfu. Iya, dia hukumnya marfu. Wa kam abdan malakta. Kam abdan, kam itu maf'ulun bi muqaddam dari malakta. Iya, tetap sukun. Wa bikam, ini jelas ini. Wa bikam dirhamin ishtaroita. Bikam ada huruf jarnya. Maka fakam fil mithalil awwali, maka kam pada contoh yang pertama fi maudhi raf'in bil ibtida, berada dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Indah Sibawai, tapi menurut siapa? Sibawai, kan ada khilaf dalam i'rabnya kam ini kalau di awal. Menurut Sibawai dia mubtada, wa 'alal khabariyah indal Akfash, dan sebagai khobar menurut siapa? Al-Akfash. Menurut Al-Akfash sebagai khobar, sama-sama marfu. Wa fitani, pada contoh yang kedua, kam abdan malakta, contoh yang kedua fi maudhi nasbin 'alal maf'uliyah, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bil fi'li alladhi ba'daha, dengan fi'il yang setelahnya, yaitu malakta. Dengan fi'il yang setelahnya. Wa fi tsalits, dan pada contoh yang ketiga bikam, itu fi maudhi'i khafdin bil ba, berada dalam kedudukan jar dengan ba, wa hiya sakinatun fil ahwali tsalatsati kama taro, dan dia sukun pada tiga keadaan itu sebagaimana yang kamu lihat. Nah, kita lihat semuanya sukun, itu berarti dia mabni. Terus ثم قال رحمه الله ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهمي من يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. Kemudian beliau ingatkan yang ada di matan, walamma dzakartul mabni ala sukun mutaakhiran, tatkala saya sebutkan mabni di atas sukun dalam keadaan dia di akhir. Bayangkan, beliau dahulukan apa? Yang mabni di atas kasro. Kemudian
fathah, kemudian dhamma, kemudian terakhir apa? Sukun. Paham kan? Sementara asal mabni adalah sukun. Asal mabni adalah apa? Sukun. Kenapa diletakkan di akhir? Karena kebiasaan itu orang itu kalau yang asal di awal. Anda yang asal di awal. Makanya boleh ingatkan sekarang di syarah. Karena orang akan menyangka bahwa sukun itu bukan asal mabni. Sementara kenyataannya asal mabni adalah apa? Sukun. Makanya kata terbanyak yang mabni adalah sukun. Sukun. Ketika beliau letakkan di akhir, butuh diingatkan. Kata beliau, tatkala dakatul mabni ala sukun mutaakhir. Tatkala saya menyebutkan mabni di atas sukun dalam keadaan diakhirkan, khosyitu, saya khawatir. Saya khawatir min wahmi man yatawaham. Dari sangkaan salah. Jadi waham itu sangkaan salah. Di bawah 50. Beda kalau don, sangkaan kuat, di atas 50. Jadi kalau dibilang don, berarti 51 sampai 99 itu. Sangkaan kuat. Kalau waham, sangkaan salah. 49. 49 sampai 0. Iya, jadi beliau khawatir dari sangkaan, dari kata waham nih, waham. Saya khawatir dari sangkaan salahnya, orang yang menyangka annau khilaful asal, bahwa ini menyelisih asal. Bahasanya dia menyelisih asal. Pada fa'atu hadal wahma, maka saya pun angkat sangkaan orang ini bikauli dengan ucapanku, huwa aslul bina. Walaupun diakhirkan, beliau katakan dia asal mabni. Coba diletakkan di awal. Apakah perlu dikatakan aslul bina? Tidak perlu. Karena orang sudah tahu yang disebutkan pertama itulah asal. Jelas ini? Tapi ketika beliau letakkan di akhir, maka butuh keterangan apa? Asal bina. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas. Lanjut. ثم قال رحمه الله فصل وأما الفعل فثلاثة أقسام ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح فضرب إلا مع واو الجماعة فيضم فضربوا أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن فضربت ومنه نعم وبئس وعسى. Nikma ya, salah lagi itu, masya Allah. Nikma. Ulang, wa minhu. ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. Baik. Kata beliau pembagian fi'il. Jadi selesai isim. Pengertiannya mu'rab dan mabninya. Aslun, kata beliau, wa ammal fi'lu, adapun fi'il. Fasalah satu aksam, maka terbagi 3. Ini dari buku dasar ini. Tapi di sini dikembangkan. Wa yu'rafu bi ta'it tanits sakinah. Sekarang kita tahu tandanya fi'il madi. Madin yang pertama adalah madin. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nis sakinah. Fi'il madi dikenal dengan ta' tanis sakinah karena tidak ada yang kemasukan ta' tanis kecuali madi. Tidak ada di dunia ini yang bisa kemasukan ta' tanis sakinah kecuali fi'il madi. Iya. Wa bina'uhu 'alal fathi, dan mabninya fi'il madi itu asalnya di atas fathah. Kadoroba, seperti doroba. Illa ma'awawil jama'ah, kecuali bersama waw jama'ah fayudhom, maka di dhammah. Ini sudah ada di miftah ini. Fil madi asalnya di fathah, kecuali bersama dengan waw jama'ah maka di dhammah. Ka seperti dorobu, ad-dhamir awid dhamiril marfu'il mutaharrik, atau bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Fayusakkan, maka dia disukun. Jadi inilah 3 mabninya fil madi. Asalnya fathah, bersambung dengan waw maka di dhammah, bersambung dengan dhamir berharokat maka di sukun. Ini dari miftah ini. Sudah dinyatakan seperti itu. Seperti dorobtu. Wa minhu. Kebiasaan beliau setelah menyebutkan yang disepakati, maka beliau akan menyebutkan yang diperselisihkan. Wa minhu, termasuk fi'il madi. Paham ya? Termasuk fi'il madi adalah ni'mah, bisa, asa, laisa, fil asah. Berdasarkan pendapat yang kuat. Berarti belum mengesankan di matan ini ada apa? Ada khilaf terkait dengan ni'mah, bisa, asa, laisa. Apakah dia fi'il madi atau bukan? Nanti akan dijelaskan di syarah. Iya, pendapat-pendapatnya. Terus
ثم قال رحمه الله وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كإضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كأوزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعال في الأصح. Baik. Fiil yang kedua adalah amrun. Ada namanya fiil amr. Ada namanya fiil amr. Apa tandanya? Wa yu'rafu bidalalatihi 'ala thalab. Fiil amr dikenal dengan menunjukkan atas tolak permintaan. Karena fiil amr pasti meminta sesuatu terjadi atau terus terjadi. Itu tanda fiil amr pertama. Dikenal dengan menunjukkan atas tolak permintaan. Ma'a, tapi harus berbarengan dengan ini. Tidak cukup tolak saja. Bersama. Jadi alamatnya langsung bergandengan. Ya. Bersama qabulihi ya al-mukhotobah. Bisa menerima ya mukhotobah. Artinya kalau dia tolak tapi tidak menerima ya mukhotobah, bukan amr. Atau menerima ya mukhotobah tapi tidak tolak, bukan amr. Paham tak? Harus dua. Dia menunjukkan atas tolak dan bisa menerima ya mukhotobah. Maka dia disebut fi'il amr. Iya. Contohnya dan mabninya belum katakan. Dan mabninya di atas sukun seperti idrib. Itu asal mabni. Asal mabninya fi'il amr di atas sukun. Illa kecuali al-mu'tal. Kecuali fi'il mudhari'nya dari mu'tal akhir. Maka fa'ala hatfi akhirihi. Maka dimabnikan di atas penghilangan huruf akhir. Kita sudah tahu ini dari buku dasar. Seperti ughzu, apa yang hilang? Waw, iksha, apa yang hilang? Alif, irmi. Iya. Wana, dan kecuali contoh ini. Kecuali contoh ini. Kuma, penghilangan apa itu? Nun, kumu, nun, kumi, nun. Maka beliau fa'al hatfin nun. Kalau ini di atas penghilangan nun. Berarti dari sini di matan ini beliau ingin mengatakan fi'il amr itu mabni di atas sukun kalau sahih akhir. Mabni di atas sukun kalau mutal, mabni di atas penghilangan huruf ilah kalau mutal akhir. Mabni di atas penghilangan nun kalau dari af'alul khamsa. Jelas kan? Itu dia. Wa minhu, sama seperti cara tadi di antara fi'il amr, berarti diperselisihkan ini. Halumma pada bahasanya orang Tamim, hati, ta'al, fil asah. Berdasarkan pendapat yang sahih. Jadi tiga kata ini diperselisihkan akan keamrannya. Fil amr atau bukan. Diperselisihkan. Tapi belum kuatkan di matan ini. Halumma, hat, ta'al adalah apa? Fil amr. Terus. Summa qala rahimahullah. ومضارع ويعرف بلام وافتتاحه بحرف من حروف نعيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد وقوله ولا تتبعان لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. Masya Allah. Masalah fi'il mudhari ini ya. Ya. Kata belum mudhari'un. Fi'il ketiga adalah fi'il mudhari. Fi'il ketiga adalah fi'il mudhari. Wa yu'rafu bilam. Fi'il mudhari itu dikenal dengan adanya lam. Jadi alamat fi'il mudhari ternyata lam. Yaitu ala penjazm. Karena ala penjazm tidak akan masuk pada kata lain. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Paham ya? Ini alat penjazm. Lam. Apalagi lam. Lam ini tidak pernah masuk pada kata lain. Hanya fi'il mudhari saja. Maka dia dikenal dengannya fi'il mudhari.
Waftitahuhu biharfin min hurufin na'aitu. Dan terawalinya dia, terbukanya dia dengan satu huruf dari huruf na'aitu. Yang kita kenal di buku dasar apa? Anaitu. Di sini lagi apa? Na'aitu. Ini menunjukkan terserah tuh mau ngomong apa. Yang penting terkumpul itu huruf. Terkumpul itu huruf. Iya. Na'aitu. Nah, nakumu, wa akumu, wa yakumu, wa takumu. Setelah itu belum kasih kita kaidah sorfiyah. Harokat huruf anaitu atau harokat huruf na'aitu. Iya. Kaidahnya wayudom. Ini kaidah sorfiyah ini, bukan kaidah nahwiyah. Ini kaidahnya sorof. Dia selipkan di sini. Wayudomu awaluhu inkana madihi rubaiyatan. Di doma awalnya, yaitu huruf na'aitunya. Di doma huruf na'aitunya. Kalau madinya 4 huruf asli atau 3 tambah 1. Yang penting 4. Ketika madinya 4 huruf, pasti nanti huruf na'aitunya di doma. Misalnya antum bilang dama, pasti nanti huruf mudhari'nya apa? Di doma. Menjadi apa? Yudamdimu. Akroma yukrimu. Doroba yudoribu. Ya kan? Doroba yudoribu. Pokoknya 4 huruf. Apakah 3 dari tambah 1 atau 4 asli? Pasti huruf mudhari'nya di doma. Pasti huruf mudhari'nya di doma. Iya. Contohnya yudahriju wa yukrimu. Iya, di situ yukarimu. Salah ya. Yukrimu. Yudahriju yukrimu. Sengaja boleh contohkan 2 itu untuk rubaiyah. Yudahriju contoh untuk 4 asli. Yukrimu contoh untuk 3 tambah 1. Contoh untuk 3 tambah 1. Wa yuftahu fi ghairi. Dan huruf anaitu itu atau na'aitu itu di fathah pada selain yang 4 huruf tadi. Jadi ini bagusnya langsung. Pokoknya huruf mudhari'ah di fathah selain 4. Selain 4 di fathah. Contohnya ka seperti yadribu untuk 3 ini. Yajtami'u untuk 5. Yastakriju untuk 6. Paham tak? Pokoknya 3, 5, 6 di fathah huruf mudhari'ahnya, anaitunya, na'aitunya. Kalau 4 di dhamma. Di dhamma. Itu masalah sorof. Sekarang kembali ke nahwu. Wa yusakkanu dan disukun, yaitu huruf akhirnya mabni dan sukun. Ma'nuni niswati bersama nun niswa. Kalau ada fi'il mudhari bersama dengan nun niswa, langsung saja disukun. Langsung saja disukun. Nah contoh, yatarabbasna. Lihat itu. Maka kata fi'il yatarabbasna adalah fi'il mudhari mabni dan sukun karena bersama dengan nun niswa. Wala wa dan contoh lain illa ayyafuna dari kata afa ya'fu kemudian nun niswa jadinya apa? Ya'funa sukun. Paham Rai? Ya'funa sukun. Maka ya'funa adalah fi'il mudhari mabni dan sukun karena bersambung dengan nun niswa. Wa yuftahu ma'a nunit taukidi dan di fathah bersama dengan nun taukid yaitu mabni dan fathah. Kalau dia bersama dengan nun taukid tapi ada syaratnya al mubashirah bilafdon wa takdiron yang bersambung langsung dengannya secara lafaz demikian pula secara takdir. Jadi nun taukid akan menjadikan fi'il mudhari itu mabni di atas fathah kalau nun taukidnya bersambung langsung dengannya. Artinya kalau tidak bersambung langsung nanti tidak jadi mabni. Contoh bersambung langsung, la yumbadanna. Itu contohnya. Bersambung langsung dengan nun taukid maka dia mabni di atas apa? Fathah. Wa yu'rabu fi ma'ada dzalik dan mu'rab itu fi'il mudhari di i'rab pada selain itu yaitu selain nun niswa dan selain nun taukid yang bersambung langsung dengannya maka fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Mu'rab. Nah contoh yakumu zaidun itu yakumu zaidun fi'il mudhari'nya itu mu'rab. Kenapa? Karena tidak ada nun niswa dan tidak ada nun taukid. Mu'rab. Maka kata yakumu fi'il mudhari' marfu karena kosong dari penasab dan penjazm.
Dan contoh kedua, wala tattabi'ani. Ini fi'il mudhari'nya marfu. Paham ini kan? Marfu. Dengan apa tandanya? Thubutun nas. Iya, nun rofa kan begitu. Cuma ada ceritanya. Cerita ini sudah ada di pembahasan kitab Unwanud Dorpi. Tapi di bawah ada lagi ceritanya. Ya toh? Iya. Wala tattabi'ani. Lihat catatan 94. Asal dari kata tattabi'ani adalah tattabi'aninna. Kemudian dihilangkan nun alamat rofa karena adanya penjazm. Jadi bukan karena ketemu 3 nun ini. Kan ada la. Jadi dihilangkan. Kan kalau tidak ada la berarti dihilangkan karena ketemu 3 nun. Kan begitu. Ini dihilangkan nun rofanya karena adanya penjazm. Yaitu la nahi. Kemudian nun taukidnya di kasrah karena mirip dengan nun alamat rofa yang terletak setelah alif. Maka fi'il mudhari ini adalah mu'rab karena nun taukid tidak bersambung langsung dengan akhir fi'il mudhari. Iya kan? Iya kan? Jadi ini fi'il mudhari'nya tattabi'ani mu'rab. Paham ini? Majzum wa alamatu jazmi hatbun nun. Iya kan? Karena tidak bersambung langsung dengan apa? Nun taukid. Adapun tanda jazmnya adalah dengan penghilangan nun. Contoh berikutnya, latubulawunna. Ini tidak ada alat penjazm ini saudara. Cerita akan panjang kalau begini modelnya. Latubulawunna. Tapi biar panjang antum sudah mengerti lah. Insya Allah. Karena ini kali kedua kita dengar ini. Kali pertama di mana Abdul Khalid? Di Unwanud Dhorob. Jadi mudah ini. Tublawunna asalnya adalah asal kata tublawunna adalah tublawunanna. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Paham kan? Kan tublawunanna. Ya kan? Ada waw berharokat sebelumnya apa? Fathah, ya kan? Maka diubah menjadi apa? Alif. Diubah menjadi alif. Jadinya apa? Menjadi tublawunanna. Kemudian alif dihilangkan karena bertemu 2 sukun yaitu waw dan alif. Iya kan? Hilang alif. Iya. Setelah itu apa yang terjadi? Dan sebelum waw tetap fathah untuk menunjukkan ada alif yang dihilangkan. Menjadi menjadi apa? Tublawunanna. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena ketemu 3 huruf semisal yaitu nun rofa dan nun taukid yang bertasdid. Terhitung berapa? 2. Karena asalnya adalah tublawunanna. Menjadi sekarang kalau hilang nunnya apa yang terjadi? Tublawunna. Kemudian waw diharokati dengan harokat yang sejenis dengan waw. Yaitu siapa? Dhamma. Kenapa kita tidak hilangkan? Tidak bisa hilang karena tidak ada apa? Tidak ada bukti kan? Karena sebelumnya di fathah kan ada siapa hilang? Alif. Lihat. Jadinya jadi waw diharokati dengan harokat sejenis dengan waw. Yaitu siapa? Dhamma. Karena bertemu 2 sukun yaitu waw dan nun taukid yang pertama. Maka menjadi tublawunna. Kemudian nun taukid ditasdid. Jadilah tublawunna. Maka fi'il mudhari. Ini intinya ini sebenarnya. Semua cerita itu hanya sekedar untuk mendapatkan ini inti. Dan maka fi'il mudhari pada contoh ini mu'rab. Karena nun taukid tidak bersambung langsung dengan akhirnya. Iya kan? Tidak bersambung langsung walaupun kelihatan sekarang. Tublawunna seperti langsung. Padahal tidak. Itu bukan akhir. Itu bukan akhirnya. Dipahami ini catatan? Nah ini agak hilang kecapean kalau begini. Karena tidak perlu ditulis lagi di papan. Sudah ada catatan. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kan harus ditulis ini ceritanya. Ini kita sudah aman. Datang masa tenang. Tapi antum paham sih? Ini nih ceritanya tublawunna. Kenapa dia mu'rab? Itu intinya. Kenapa Ibnu Hisham memasukkan contoh ini di mu'rab? Itu pertanyaan. Padahal ada siapa? Nun taukid. Jawabannya karena nun taukid tidak bersambung secara langsung. Itu intinya. Fa imma taroyinna. Contoh berikutnya lagi. Taroyinna. Sama itu ceritanya itu. Taroyinna.
Lihat ceritanya di bawah. 96. Kita juga sudah ceritakan ini di unwan mudhari. Fi'il mudhari ketika bersama dengan nun taukid dan ketika itu ada ya muannatsatil mukhatabah. Asalnya adalah asal dari kata taroyinna adalah taroyinanna. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah menjadi taroyinanna. Kemudian alif dihilangkan karena bertemu dua sukun yaitu ya dan alif. Maka jadinya ya dan alif dan sebelum ya tetap di fathah untuk menunjukkan atas alif yang dihilangkan. Maka jadinya apa? Taroyinanna. Kemudian dihilangkan nun tanda ropa karena bertemu tiga huruf semisal yaitu nun ropa dan nun taukid yang bertasdid terhitung dua. Karena asalnya taroyinanna menjadi taroyinna. Kan begitu? Hilang nun satu. Taroyinna. Kemudian ya diharokati dengan harokat yang sejenis dengan ya, yaitu apa? Kasro, karena bertemu dua sukun, yaitu ya dan nun taukid yang pertama, maka menjadi taroyinna. Kemudian nun taukid ditasdid. Oleh karenanya, fi'il mudhari pada contoh ini mu'rab karena nun taukidnya tidak bersambung langsung dengan akhirnya. Itu intinya. Ini mu'rab ini. Mu'rab ini karena tidak bersambung langsung. Kemudian contoh terakhir wala yasuddunak, ini mudah kalau ini wala yasuddunak catatan 97 asal yasuddunaka, asal kata dari yasuddunna adalah yasuddunanna. Kemudian dihilangkan nun alamat rofa karena adanya penjazam la. Ini tidak ada ketika ada ala penjazam hilang nun rofa. Iya, itulah nahi. Menjadi yasuddunna. Kemudian waw dihilangkan karena bertemu dua sukun. Menjadi yasuddunna. Jadi hilang waw di sini ya. Karena ada juga bukti dhamma sebelumnya. Paham kan? Dhamma sebelumnya. Jadi hilang waw. Iya. Oleh karenanya jadinya apa? Karena menjadi yasuddunna. Oleh karenanya fi'il mudhari pada contoh ini mu'rab. Karena nun taukidnya tidak bersambung langsung dengan akhir fi'il mudhari. Iya kan? Adapun tanda jazmnya adalah dengan penghilangan nun. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai matan untuk fi'il. Nanti tinggal di syarah. Syarahnya ini yang panjang karena membicarakan ada yang diperselisihkan, ada yang disepakati. Nanti akan diceritakan ulang lagi itu insyaallah oleh Ibn Hisham. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kafka dan murubnya itu konsepnya saya sama majrurnya. Bisa juga dengan rokoknya. Bak beliau Jumat. Yang disebut rokok. Ada rokoknya. Jadi maunya ini kan tidak perlu disebutkan tuh. Kan belum cuma bilang nasab saja maf'ul bih. Bisa dijar dengan min. Kalau diropa kan irobnya banyak. Yang pasti saja sebut. Bukan berarti tidak diropa. Ropa juga. Yauma, yaumu, yaumi. Cuman ropa itu kan banyak saudara. Mubtada, khobar, banyak kedudukan. Yang sedikit saya kedudukannya disebutkan. Kalau antum mau sebutkan, tidak apa-apa. Berarti racun baik semua orang Arab. Tidak ada toh. Pasti ada. Iya kan? Tapi kan marfu itu banyak kedudukan. Ada lagi? Dikatakan ya al-mukhatabah. Apakah di sana ada maksudnya lebih banyak kepada talab tapi tidak bisa dengan yang mukhatabah? Iya, sah. Isim fil amr sah. Jadi kita bilang pakai ya gitu. Enggak dibilang sohi, selalu dibilang apa? Sah. Nah, berarti dia tolak, meminta untuk berhenti, uskut maknanya. Tapi tidak bisa bersambung dengan iya. Sebaliknya ya mukhatabah, tapi tidak menunjukkan atas amr. Fi'il mudhari
taktubina. Ada yang mukhotobah? Ada, tapi tolak. Kan saudara? Aman nih. Bukan nun taukidnya, saudara. Fathahnya. Fathahnya yang dibahas toh. Itu fi'il mudhari akan mabni di atas apa? Hah? Di atas fathah. Bersama nun taukid. Secara langsung. Lafdon. Fathahnya itu bisa lafdon. Atau apa? Takdiron. Bisa nampak, bisa tidak nampak. Iya. Fathahnya, saudara. Bukan nun taukidnya. Fathahnya. Bisa nampak, bisa tidak nampak. Kan, saudara? Jadi yang nampak dan tidak nampak itu adalah alamat i'rabnya, alamat mabninya. Jadi antum kira nun taukid? Bukan, salah paham. Nun taukid pasti ada kan? Nun taukidnya ada bersambung langsung, maka mabni. Mabninya di atas fathah. Fathahnya gimana? Lafdon atau takdir. Enggak? Ada lagi? Silakan. Lanahi. Tidak apa-apa. Tidak ada aturan bahwa lanahi itu hanya masuk pada mukhotob. Tidak. Boleh dibilang layak tuh. Jangan dia tulis. Jangan dia tulis. Tidak harus la taktub. Jangan kamu tulis. Boleh. Jangan dia. Berarti pemahaman tak harus mukhotob yang dilarang. Nah, yang dilarang itu boleh orang kedua diajak bicara, boleh orang ketiga. Nah, jangan mereka menulis. Bisa tak? Iya. Bahkan boleh kita larang diri tak. Laktub, jangan saya tulis. Itu tidak ada, jadi tidak ada itu aturan. Lanah itu melarang yang mukhotob. Pokoknya dia ini ala penjelasan fi'il mudhari. Nah, ala penjelasan fi'il mudhari. Mukhotob, mutakallim, ghaib. Ada lagi? Ya tinggal kasih masuk saja toh. Iya. Iya, apa susahnya kasih masuk huruf jar? Iya. Biba'di, mimba'di, kaba'di, liba'di. Kalau afalul khamsah bersama dengan nun taukid. Murab atau mabni? Saya tanya. Murab atau mabni? Kenapa? Tahu ji. Afalul khamsah toh? Pertanyaannya Ahmad. Tahu ji? Ahmad Abu Dar. Iya. Nun taukid bersambung dengan afalul khamsah. Tahu ji afalul khamsah toh? Afalul khamsah itu kan pastikan sambung dengan alif, waw, ya. Ya, adanya alif waw ya itu membuat nanti dia tidak langsung. Iya kan? Kan makanya syarat itu harus bersambung langsung. Pak Mamat. Iya kan? Antum masih ragu itu? Iya. Kan afalul khamsah pastikan itu ada. Pasti ada waw. Itu pasti itu. Ada alif, ada ya. Setelah itu kalau dia tidak dijazm, tidak dinasob, pasti ada siapa? Nun. Membuat tidak bersambung langsung. Tanda? Ada lagi?
Seandainya ini ya. Yang ini dikatakan fi'il madhi dikenal dengan tak tanis Hmm. atau fi'il mudhari dikenal dengan lam jazm. Bagaimana kan tidak selamanya tak Hmm? kan ini tanda tidak selamanya ada. Betul saudara, Masya Allah. Ini kan tanda tidak selamanya ada. Nah? Mantap juga Uje ini. Iya, jadi ada pernyataan di sana Uje. Nah, kalau dia menerima, pasti kami itu fi'il yang dikasih tahu tadi. Atau kamu pernah melihat dia terima? Hah? Kan yang masalah antum adalah kalau ada tatanis langsung kita bilang apa? Fi'il madhi. Ada lam langsung kita bilang fi'il mudhari, kan begitu? Itu kalau antum lihat. Sekarang permasalahannya Uje, kalau tidak ada itu, maka jawabannya pernyataan kedua, kamu pernah lihat dia terima? Iya Uje, mengerti mako ini? Iya Pak. Jelas ini? Yakin? Jadi begini, ini doroba, sekarang tidak ada tak tanisnya. Tapi pernah antum lihat dia terima itu kata, huruf. Ya sudah, kan satu kali saja dia terima. Dah? Sama misalnya gini, antum dapat sekarang baik. Tapi pernah antum melihat dia pakai al baik. Pasti isim. Walaupun antum tidak lihat itu tanda sekarang, tapi dia pernah antum lihat. Ya enggak saudara? Kamu pernah lihat sultan? Ya, kalau sampai kapanpun dia bikin tandanya sultan adalah selalu pakai songkok. Misal, jadi suatu saat dia tidak pakai songkok, antum tidak bilang sultan. Bukan kau sultan, kenapa? Tidak ada songkokmu. Sultan ini. Kan tetap uji toh? Begitu. Jadi pernah kamu lihat, atau dia pernah menerima, atau pernah kamu lihat dia menerima. Yang Ya kalau harokatnya tidak nampak sih. Sebabnya dia tidak menerima harokat. Dia bingung ini, kapan harokat tidak nampak tak? Yardo, temenin untuk kita apa tuh bilang? Yardo sama dengan untuk kita. Sebutkan. Ya? Yardonna. Antum bilang begitu tak? Apa alamat mabninya? Kan tiga ini tak? Tiga. Yad'u sama dengan taukid, yahdi, dah sama dengan nun taukid. Yahdi yahdiyanna, yad'u yad'uwanna, dah yardo. Antum bilang apa? Yardonna. Mabni atau mu'rab? Mabni atau mu'rab? Mabni. Ini kan antum bilang mabni alal fathi. Litisali nun taukid. Mabni alal fathi. Litisal bi nun taukid mubasyarah. Yardonna. Mabni alal fathil muqaddaro. Litisal bi nun taukid. Kenapa muqaddaro? Alif tidak bisa menerima harokat. Ya itu pasangannya tadi ya. Siapa yang bertanya tadi? Hah? Pak Nanang. Ini maksudnya Pak Nanang. Pahami? Nah. Sudah atau belum? Apanya itu? Apanya? Bersambungnya fiil dengan secara lafaz dan secara
takdir. Tidak bersambung secara takdir. Tidak. Dia situ tidak difathah karena tidak bersambung langsung. Nah, tidak bersambung langsung. Kenapa kita bilang tidak bersambung langsung? Karena banyak penghalangnya itu yang dihilangkan. Bisa arahnya di situ tapi ihtimal jauh. Kan ini kemungkinan terdekat yang kita bicarakan. Karena kalau berbicara i'rab adalah, kita hubungkan dengan pengertian i'rab. Pengertian i'rab itu apa? Taghyiru ahwali awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiron. Kan sama ini. Itu namanya kemungkinan dekat. Yang dibicarakan lafdhan atau takdiron itu apanya? Alamat i'rab, alamat bina. Nah, itu kemungkinan dekat. Bisa itu tapi jauh. Karena contoh ya sudan naka itu contoh untuk yang tidak bersambung langsung. Yang tidak bersambung langsung. Nah, kita cukupkan, alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok berarti di syarah. Panjang syarahnya ini, alhamdulillah. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.